Halo guys, kembali lagi dengan channel kesayangan kalian, channel Ilmuwan Muda. Kali ini kita akan bahas bedah skripsi jurusan Sastra Inggris bersama Kak Yola. Bagi teman-teman yang jurusan Sastra Inggris dimanapun kalian kuliah, wajib nonton sampai habis. Untuk teman-teman yang belum subscribe terlebih dahulu channel Ilmuwan Muda. Baik, jangan lama-lama, kita langsung saja bahas bedah skripsi Sastra Inggris bersama Kak Yola. Baik teman-teman, kita langsung saja kita bahas bedah skripsi jurusan Sastra Inggris bersama Kak Yola. Gimana kabarnya Kak Yola? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum membahas mengenai bedah skripsi ini, teman-teman ya tentunya harus mengenal dulu gitu. Tak kenal maka ya kenalan gitu kan. Maka dari itu silakan Kak Yola untuk memperkenalkan dirinya, detail gak apa-apa, singkat gak apa-apa. Oke, singkat aja ya. Kenalin, aku Yolanda Oktaviani, biasa dipanggil Yola, dan aku fresh graduate baru aja lulus dari jurusan Sastra Inggris UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah teman-teman, itu dia singkat Kak Yola. Nah langsung saja mungkin Kak Yola nih, skripsinya itu judul apa Kak Yola? Jadi judul skripsi aku itu Abolitionist Movement Described in John Greenleaf Whittier's 5 Poems. Jadi artinya itu adalah gerakan abolisionisme yang tergambar dalam 5 puisinya John Greenleaf Whittier gitu. Nah Kak Yola, tadi kan ada Abolisionisme. Nah, abolitionisme itu apa Kak Yola? Mungkin teman-teman ini ada yang asing atau apa gitu kan? Oke, secara generalnya abolisionisme itu adalah suatu gerakan yang tujuannya untuk menghapuskan sesuatu yang dinilai bertentangan sama hak asasi manusia maupun norma-norma agama gitu. Itu secara generalnya sih abolisionisme itu. Nah, itu nah Kak Yola, ada pertanyaan lagi nih. Nah, dari judul itu Kak Yola ini mengapa sih tertarik mengambil judul itu? Apakah judul itu disarankan oleh dosen atau memang dari masalah yang ditemukan sendiri oleh Kak Yola? Oke, jadi kenapa tertarik ambil judul itu sebenarnya berawal dari keresahan pribadi sih ya. Itu murni dari diri sendiri. Awalnya aku tuh tertarik sama fenomena perbudakan di Amerika Serikat, khususnya di Amerika Selatan ya. Nah, itu aku senang banget tuh baca-baca fenomena perbudakannya dulu, gimana mereka berjuang, gimana mereka disiksa saat itu, dan aku sering nonton film-film yang mengangkat tema perbudakan juga. Terus ada beberapa novel yang membahas perbudakan juga, bahkan di puisi juga ada. Nah, kemudian dari film-film itu aku menemukan ada suatu gerakan yang menentang perbudakan ini, namanya gerakan abolisionis kayak gitu. Jadi gerakan abolisionisme ini mereka tuh kontras banget gitu loh Mas sama yang namanya perbudakan. Jadi mereka berusaha untuk menghapuskan perbudakan ini. Nah, siapa aja anggota abolisionisme ini? Itu ada banyak profesi. Ada yang berprofesi sebagai jurnalis, ada yang berprofesi sebagai tokoh politikus, agama, terus ada yang berprofesi sebagai penyair. Jadi setiap tokoh-tokoh ini mereka punya caranya sendiri gitu loh untuk melakukan gerakan abolisionis ini. Ada kalau misalnya dari jurnalis, dia kampanyenya lewat koran kayak gitu kan, lewat media-media. Tapi kalau misalnya dari tokoh agama, mereka berkhotbah kayak gitu. Terus dari tokoh politik mereka ikut meramaikan masa-masa kayak gitu kan. Ada yang turun ke jalanan gitu untuk menyuarakan dan campaign ini. Nah, aku tertarik sama salah satu tokoh abolisionis ini yang dari penyair gitu. Aku penasaran penyair ini gimana sih cara mereka ngelakuin abolitionist movement melalui karya sastranya. Akhirnya aku penasaran dari situ. Ya udah aku ambillah puisi gitu kan, karena puisi ini biasanya penulisan puisi itu tersirat kan ya Mas ya makna. Jadi kalau misalnya novel kan orang bisa baca secara gamblang atau dari media yang lain tuh secara gamblang gitu. Tapi kalau puisi kita kudu memahami maknanya itu tadi kan. Jadi yang bikin aku penasaran gimana cara penyair ini ngasih tahu kita buat nge-influence kita semua buat ngelakuin abolitionist movement melalui puisinya kayak gitu. Jadi Kak Yola, tentang judul ini berarti bukan saran dari dosen begitu ya? Bukan. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak Yola. Nah, apa sih yang melatar belakangi penelitian tersebut? Oke, sebenarnya berawal dari rasa penasaran yang tinggi sama abolitionist movement itu ya.
Nah, setelah itu didukung sama era sekarang, ternyata abolitionist itu masih eksis even in Indonesia gitu kan. Jadi di Indonesia sendiri gerakan abolitionist ini masih ada. Salah satu contohnya itu ada beberapa gerakan yang menentang untuk menghapuskan hukuman mati kayak gitu. Terus kemudian di Amerika sendiri itu juga ada suatu gerakan yang berusaha menghapuskan hukuman mati dan menghapuskan hukuman fisik menjadi hukuman psikis gitu. Itu abolitionisme yang terjadi di era sekarang. Terus aku compare tuh sama abolitionisme yang terjadi zaman dahulu yang untuk menghapuskan perbudakan. Nah, di era sekarang kan orang-orang kalau misalnya mau menyuarakan sesuatu, mau mengungkapkan aspirasinya, biasanya mereka demo. Kalau enggak mereka campaign di sosial media, dan bahkan banyak di sosial media itu orang yang campaign tapi dengan cara yang menurut aku kurang etis gitu kan Kak. Nah, akhirnya dari penelitian ini aku pengen ngasih point of view baru, cara untuk menyuarakan sesuatu, cara untuk campaign sesuatu, untuk menghapuskan sesuatu yang kita anggap itu nggak sesuai dengan norma-norma agama ataupun hak asasi manusia dengan cara melalui karya sastra. Gimana caranya? Gimana sih penyair ini mampu menginfluence masyarakat luas, memprovokasi orang-orang untuk menghapuskan gerakan-gerakan itu melalui karya sastranya kayak gitu. Itu sih yang menjadi latar belakang penelitian aku. Lanjut aja ke pertanyaan ketiga, Kak Yola. Ini kan di penelitian ya pasti ada jenis penelitian. Nah, di sastra Inggris sendiri jenis penelitian apa sih yang biasanya digunakan gitu, apa dan mungkin wajib digunakan entah kuantitatif atau kualitatif seperti itu. Oke, kalau di sastra Inggris mostly semuanya pakai kualitatif ya, karena kita bermain data gitu, data berupa kata gitu kan, dan kita juga berargumen terus kita buktikan melalui teori-teori yang mendukung analisa itu. Jadi pakai kualitatif gitu. Jadi di sastra Inggris ini rata-rata kualitatif ya? Iya, aku belum nemu sih yang kuantitatif sejauh ini. Jadi aku angkatan aku mostly pakai kualitatif gitu. Menurut Kak Yola nih enak kualitatif apa kuantitatif? Kualitatif sih, lebih bebas berekspresi menurut aku. Nah, secara mudah nih metode penelitiannya Kak Yola ini gimana sih yang digunakan itu? Oke, kalau kita itu di sastra Inggris fokus metode penelitiannya adalah literary criticism atau kritik sastra. Jadi di situ nanti kita pakai teori-teori yang digunakan untuk menganalisa karya sastra itu. Kalau aku sendiri, aku pakainya teori strukturalism. Jadi teori strukturalism itu dia based on text, jadi dia nggak melihat dari faktor eksternalnya, tapi dia fokus ke teks itu sendiri. Jadi aku analisanya di struktur itu, terus dari hasil analisa per struktur yang aku temukan di puisi itu, aku korelasikan menjadi satu kesatuan makna kayak gitu. Nah, kemudian hasil secara umum nih yang diperoleh dari penelitian itu gimana Kak Yola? Jadi kan per puisi itu aku analisa dulu unsur intrinsiknya ya, struktur dari puisi itu. Jadi nanti dari unsur-unsur itu, dari kelima hasil tiap-tiap puisi ini aku korelasikan jadi satu, dan hasilnya adalah aku menemukan bahwa abolitionist movement itu dilakukan dengan menggunakan banyaknya kalimat provokatif. Contohnya dia berusaha nge-reach out emosi para pembacanya kayak gitu. Terus dia juga menggunakan gaya bahasa yang seperti apa, dia menggunakan imagery yang seperti apa, tone-nya bagaimana, feeling penyair di puisi itu bagaimana, tema yang dia sampaikan kayak gimana, serta apa yang pengen dia sampaikan dari puisi itu melalui amanatnya. Jadi dari hasil unsur-unsur itu aku korelasikan jadi satu gitu. Jadi hasilnya ya gitu deh. Nah, bagi teman-teman yang ingin baca skripsinya Kak Yola, bisa di deskripsi YouTube. Nah, Kak Yola nih, pasti ya namanya penelitian nih pasti ada kendala kan, baik sebelum atau sesudah atau saat penelitian. Nah, yang saya tanyakan nih, apa sih kendala Kak Yola nih sebelum penelitian? Sebelum penelitian itu kendalanya ada di teori sih kalau aku pribadi, karena itu kita harus benar-benar paham dulu sama objek kita, kayak istilahnya analisa permukaan dulu lah, brief analysis dulu di objek itu, baru kita bisa tarik garis besar, oh ini kayaknya bisa dianalisis pakai pisau analisis yang kayak gimana, pakai teori yang kayak gimana, kayak gitu. Nah itu kesulitan aku dulu menentukan teori, kayak ini cocok nggak ya, pakai ini cocok nggak ya, akhirnya bolak-balik konsul sama dospem, ya udah akhirnya ketemu titik tengahnya kayak gitu. Jadi emang struggle-nya buat memahami objek itu sendiri, apalagi itu kalau aku ambilnya puisi, dan itu puisi tahun
abad ke-18 gitu. Jadi puisi lama banget yang belum pernah diteliti sebelumnya, jadi agak-agak struggle gitu memahaminya gitu. Nah tadi kan sebelumnya kan masih mungkin bimbang ya menentukan itu teori dan lain-lain. Nah tadi mungkin bisa diceritakan gimana Kak Yola yakin dengan objek dan teori itu. Kalau dari objek sih, aku survei beberapa kali ya kalau objek itu. Aku pilih-pilih dulu karena aku tertarik sama perbudakan dan abolitionist movement. Jadi aku surveinya berkutat di penyair-penyair yang fokus ke sana gitu. Aku lihat tuh karya-karya penyair yang menuliskan puisi perbudakan. Aku lihat, oh ini kayaknya kurang cocok. Terus aku melihat lagi penyair yang dia ternyata tergabung dalam gerakan abolisionisme. Akhirnya aku tertarik buat ngambil puisi-puisinya dia kayak gitu. Walaupun agak susah sebenarnya nyari puisinya karena puisi lama banget ya. Jadi akhirnya udahlah klop sama objek itu. Akhirnya aku disarankan sama dospemku buat memahami objek itu sedetail-detailnya. Jadi aku paraphrase dulu puisinya, aku pahamin maknanya per lirik, per stanza kayak gitu kan. Sampai akhirnya aku tahu, oh di dalam puisi ini ada unsur yang bla bla bla, banyak banget unsurnya. Jadi dari unsur itu aku tarik, oh ini kayak cocok deh buat teori strukturalism kayak gitu. Nah teman-teman nih, ketika teman-teman sastra Inggris nih mengalami kesulitan, mungkin susah kayak Kak Yola nih, puisinya kan abad ke-8 tuh, ya mungkin susah itu. Nah teman-teman itu harus mencontoh Kak Yola dengan semangatnya dan mencari hal itu, dan akhirnya jadilah skripsinya gitu kan. Gitu ya. Iya. Lanjut, nah tadi kan saya mengenai kendala penelitian sebelum penelitian ya. Nah sekarang gimana sih kendala Kak Yola nih? Saat penelitian pasti ada dong saat penelitian, mungkin pas saat penelitian itu masa pandemi atau memang pra pandemi, bukan pra sih, sudah pandemi gitu kan, pasti maupun pandemi atau enggak pasti ada kendala, nggak mungkin lurus begitu aja gitu kan. Ya. Kalau kendala, sebenarnya kendala itu pertama rasa malas ya. Itu kendala terbesar tuh, kayak nunggu moodnya enak dulu baru enak ngerjain skripsinya, kadang kayak gitu. Soalnya itu kendala aku sih, mostly itu di mood. Tapi sebenarnya jangan ditiru sih teman-teman ilmuwan muda ya. Kadang aku pagi udah buka laptop tapi malah nggak ada ininya nih, nggak ada feel-nya, udah ntar akhirnya begadang sampai malam kayak gitu. Kadang nyari timing yang pas buat ngerjain skripsi itu emang susah sebenarnya. Jadi ya gitu deh, pokoknya cari timing yang pas, cari suasana yang sesuai sama mood kamu, tapi mood jangan jadiin patokan sih. Terus kesulitan yang lain selama mengerjakan itu, kadang kita kan pakai dari deskripsi itu sama aja kayak kita mempelajari teori-teori atau materi-materi di matkul-matkul sebelumnya tuh. Nah biasanya itu kita harus recall lagi tuh semua materi yang pernah kita pelajarin. Jadi kadang kalau misalnya aku keliru, ya aku harus buka lagi buku-buku lama aku harus lihat lagi catatan aku, ini udah bener belum ya, ini udah bener kayak gini belum ya, kayak gitu aja sih kesulitannya. Iya, kalau kesulitan malas ya itu udah manusiawi ya kan. Iya. Pasti semua orang itu pasti ada malas, tapi kan namanya malas itu bisa kita lawan. Iya, betul. Ya, kalau anak sastra Arab bilang itu Allahumma paksakeun. Jadi intinya ya Allah berikanlah aku memaksakan diri untuk mengerjakan skripsi dengan rasa malas ini, ya itulah. Betul kan? Nah, lanjut Kak Yola nih, untuk kan tadi sudah sebelum dan saat penelitian itu kendalanya. Sekarang setelah penelitian nih, mungkin setelah semuanya clear mungkin pasti ada kendala lah. Apa sih kendala yang Kak Yola rasain? Kalau aku pribadi setelah penelitian nggak begitu banyak kendala sih sebenarnya, cuman tinggal revisi-revisi dari dosen membimbing aja. Kalau misalnya ini ada kata-kata atau kalimat yang kurang sesuai, atau misalnya dari segi margin sih biasanya kalau udah kelar itu kan ya, kalau udah kelar skripsian tuh biasanya yang paling banyak dikoreksi margin-marginnya kayak gitu, udah pas belum spasinya, hurufnya, capital lettersnya kayak gitu. Insya Allah aman kalau misalnya kamu sering bimbingan, sering ngikutin arahan dosen pembimbing, insya Allah skripsinya aman. Baik Kak Yola, nah untuk ini apa sih yang seharusnya diteliti di jurusan sastra Inggris? Oke, jadi di sastra Inggris itu kan ada 2 konsentrasi nih Mas. Ada konsentrasi sastra sama konsentrasi linguistik gitu. Kalau aku pribadi karena aku ambilnya sastra, jadi yang diteliti itu biasanya
hal-hal yang berkaitan dengan kritik sastra. Jadi misalnya kamu objeknya ambil novel atau puisi ataupun drama, nanti penelitiannya itu bisa melalui teori kritik sastra. Itu ada strukturalisme kayak yang aku pakai gitu kan, berarti itu penelitiannya fokus kepada struktur dan juga meaning dari korelasi struktur itu sendiri. Terus misalnya kamu pengen bisa juga neliti hal-hal yang berbau psikologi gitu kan, boleh banget ada teori psikologinya. Mungkin di novel itu kamu pengen ngambil apa, trauma disorder atau bagaimana kayak gitu, atau mau neliti fenomena feminisme atau sosiologi di zaman puisi itu dibuat atau drama dan novel itu dibuat, boleh banget pakai teori sosiologi atau feminisme atau kelas sosial kayak Marxism gitu. Dan mungkin anak-anak yang ambil linguistik mereka lebih luas gitu mas objek yang bisa diambil, mereka itu karena fokusnya ke tata bahasa ya, jadi objeknya jauh lebih luas lagi. Mereka bisa ambil jurnal, bisa koran, terus bisa lirik lagu, bahkan kayak talk show aja itu mereka bisa gitu, dari talknya, dari speakingnya, kayak dari audionya gitu sih. Jadi luas kok bahasan skripsi sastra Inggris. Dan di Humaniora Win Maulana Malik Ibrahim Malang sekarang ada penambahan minat buat penambahan objek buat ini skripsi. Itu kita bisa bahas skripsi dari segi budaya kayak gitu. Gitu guys. Wah, sekarang tambah enak ya, ada tambahan segi budaya itu kan Kak Yola. Nah, menurut Kak Yola sendiri nih, pengalaman Kak Yola nih dari dari sekian banyak gitu kan mahasiswa sastra Inggris, itu kebanyakan itu ngambilnya tentang apa sih gitu kan, entah kayak tadi strukturalisme atau juga tentang psikologi sastra dan sebagainya, itu yang paling banyak gitu diminati sastra Inggris. Kalau dari konsentrasi aku sastra itu, aku lihat teman-teman banyak yang minat di bagian feminisme, Marxism, sama di psikologi gitu. Jadi itu tiga topik yang paling sering dibahas tuh, psikologi. Soalnya lagi hits banget kan, kayak mental illness kayak gitu lagi sering dibahas. Jadi mereka banyak yang tertarik buat ngambil di psikologi gitu, psikologi sastra. Nah, baik Kak Yola, ini mungkin terakhir nih, Kak Yola mungkin bisa ngasih closing statement nih buat teman-teman sastra Inggris khususnya gitu kan, umumnya buat yang nonton channel Ilmuwan Muda. Oke, buat teman-teman sastra Inggris yang sekarang lagi di proses skripsian atau lagi mau garap skripsi, dan juga buat adik-adik yang akan masuk ke semester era-era skripsian, buat kalian semangat, jangan patah semangat ya. Fokus dicari objeknya, fokus buat mempelajari hal-hal yang udah dipelajari di jurusan kita. Insya Allah skripsinya bakal mudah. Dan juga jangan males kerjain skripsi guys, dan jangan nurutin mood gitu kan. Jadiin orang-orang yang udah berhasil di sekitar kamu jadi trigger kamu buat kamu semangat skripsian. Dan biasanya skripsian itu juga bisa buat nyenengin orang-orang di sekitar kita, jadi semangat. Oke? Baik, terima kasih Kak Yola atas ilmu dan pengalamannya yang sudah di-sharingkan untuk teman-teman Ilmuwan Muda. Nah, semoga teman-teman bisa ngambil pengalaman dari Kak Yola dan mengambil pesan-pesan dari Kak Yola tadi di closing statement gitu kan. Nah, untuk lebih lanjut mungkin teman-teman khususnya sastra Inggris nih, umumnya semuanya lah, bisa komen di kolom komentar atau bisa tanya langsung di Instagram Ilmuwan Muda dan juga Instagramnya Kak Yola. Apa Kak Yola Instagramnya? Di @yola_octavia_. Baik, cukup dari kami. Salam dari kami. Salam Ilmuwan Muda. Gak mungkin lurus begitu aja gitu kan. Ya. Kalau kendala, sebenarnya kendala itu pertama ya, kalau kesulitan males ya itu udah manusiawi ya kan. Pasti semua orang itu pasti ada males, tapi kan namanya males itu bisa kita lawan. Ya, kalau anak sastra Arab bilang itu Allahumma paksakeun. Jadi